Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nazif Fadil Lukman. Di sini saya akan membahas mengenai suatu masalah di Indonesia yang dapat menjadi ancaman integrasi nasional dalam bidang budaya. Di sini, masalah yang saya identifikasi adalah perilaku LGBT pernikahan sesama jenis di Indonesia. LGBT merupakan perilaku dari para pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang disingkat dengan LGBT, yang dimana perilaku tersebut semakin mengkhawatirkan bangsa kita. Para pelaku LGBT sudah semakin tidak takut lagi untuk menunjukkan perilaku menyimpang mereka dan menentang pelarangan LGBT. Keberanian para pelaku dalam menyuarakan dukungan atau dorongan untuk melegalkan perilaku LGBT melalui sosial media, internet, dan media-media lainnya harus diakui bahwa situasi yang terjadi di Indonesia terkait fenomena LGBT tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari gejolak fenomena LGBT yang terjadi di tingkat dunia internasional, yang dimana tentunya legalisasi perilaku LGBT di negara-negara tersebut semata didasarkan pada pendekatan sekularisasi yang tentu bertentangan dengan norma-norma agama di Indonesia. Permasalahan LGBT di Indonesia banyak menimbulkan pertentangan pendapat antara pihak pro dan kontra. Mereka yang pro terhadap LGBT menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non-diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pencinta lawan jenis maupun pencinta sejenis. Pendukung LGBT menggunakan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dasar tuntutan mereka dengan menyatakan bahwa orientasi seksual adalah hak manusia bagi mereka. Sebaliknya, pihak-pihak yang kontra terhadap LGBT menilai bahwa LGBT sebagai bentuk penyimpangan dan tidak masuk dalam konsepsi HAM. Dalam hal ini, negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap muncul dan berkembangnya LGBT yang akan membahayakan generasi di masa depan. Contoh kasusnya yaitu beredarnya foto pernikahan sesama jenis yang mengundang kontroversi dan kecaman dari masyarakat Jakarta Barat, Jumat 13 November 2020. Pemberitaan yang muncul di media sosial disebutkan bahwa dalam foto suasana ijab kabul yang berinisial KI yang merupakan seorang artis yang terkenal berkat aplikasi Bigo, yang dimana KI merupakan seorang transgender laki-laki ke perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki, yang dimana hal tersebut langsung dikecam oleh Umar Abdul Aziz. Aziz mengatakan apabila pernikahan sesama jenis itu benar dilakukan, hal itu jelas tindakan yang tabu di tengah budaya masyarakat Indonesia. Ia lanjut mengatakan bahwa hal tersebut telah melanggar kaidah agama serta aturan di Indonesia. Untuk itu, Umar meminta kepada Majelis Ulama Indonesia agar menyelidiki dan mengambil tindakan tegas terhadap pasangan yang melakukan pernikahan sesama jenis, karena dianggap telah merusak aturan serta norma-norma agama yang berlaku di Indonesia. Contoh kasus lainnya yaitu beredarnya di sosial media pasangan yang berinisial GY dan JT yang menikah pada tahun 2015, yang dimana terunggah sebuah foto pernikahan sesama jenis seorang pria warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Ubud, Gianyar, Bali. Oleh sebab itulah posisi strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Resolusi tentang hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. LGBT merupakan sebuah penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia. Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita. Konsepsi itu jelas dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia. Tuntutan LGBT terhadap pemenuhan hak asasi manusia tentunya harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Munculnya tuntutan asosiasi HAM agar perkawinan sejenis diperbolehkan yang tentunya dipengaruhi oleh pengaruh Barat, maka tugas kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki tata nilai dan tata kelakuan yang berbeda dengan bangsa Barat adalah dengan melonggarkan konsep-konsep HAM dari belenggu modernitas Barat dan merekonstruksi konsep-konsep HAM berdasarkan pemikiran dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Apabila klaim equality bagi perkawinan sesama jenis dibiarkan begitu saja, maka hukum hanya menjadi alat oleh kelompok positif murni, yaitu bahwa hukum adalah apapun yang dikatakan oleh pembuat hukum yang memberikan izin untuk menyatakan equal atas hal-hal yang menurut akal dan realitas objektif adalah tidak equal.
Dengan demikian, baik dari perspektif universalitas, relativisme, budaya dari hak asasi manusia, maupun dari penerapan prinsip equality, maka perkawinan sesama jenis di Indonesia tidak dapat dilegalisasi. Karena itu, dalam mengatasi LGBT sebaiknya ada upaya untuk mencegah timbulnya LGBT seperti yang pertama, menjaga pergaulan generasi muda agar tidak terjerumus pada LGBT. Yang kedua, menutup segala celah pornografi misalnya dari gadget sehingga peran orang tua harus aktif dalam hal ini. Yang ketiga, pengadaan kajian atau seminar-seminar mengenai bahaya LGBT. Yang keempat, adanya undang-undang di Indonesia yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah pada bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, diadakannya penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.